Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Winarti. Saya dari mahasiswa Psikologi Universitas Muria Kudus di semester 5. Di sini saya akan mengadakan sebuah pelatihan yang berjudul Cara Memperbaiki Manajemen Waktu. Dan di sini ada subjek saya yang akan menjadi partisipan dalam pelatihan ini. Silahkan perkenalkan nama Anda. Nama saya Maria Kantina, dan ini saya akan mengikuti pelatihan cara memperbaiki manajemen waktu. Ya, terima kasih ya udah jadi partisipan saya. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini yang sangat sejuk dan dengan perasaan bahagia dan dengan dalam keadaan sehat yang pastinya. Senang sekali saya di sini karena sudah menjadi trainer, dan terima kasih atas mbaknya yang sudah meluangkan waktu menjadi partisipan saya. Saya respect sekali terhadap mbaknya karena memiliki waktu yang sangat berarti dan bermanfaat buat saya. Perkenalkan, nama saya Olivia Winarti. Di sini saya sebagai seorang trainer yang akan mengisi sebuah pelatihan cara memperbaiki manajemen waktu. Kita akan belajar banyak hal terkait manajemen waktu. Dan kita akan bersenang-senang, kita akan belajar, kita akan bermain game, kita akan happy-happy pokoknya. Ada mainnya, ada main gamenya, ada belajarnya. Pokoknya complicated. Saya adalah seorang lulusan psikologi dari Universitas Muria Kudus dari semester 5. Di sini saya akan menyampaikan berbagai macam hal terkait manajemen waktu. Apa sih pentingnya manajemen waktu, bagaimana cara penerapannya, dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena manajemen waktu bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa step dan ada tahapannya. Mungkin itu perkenalan singkat yang kalau nggak kenal maka tak sayang ya. Nah, ya singkat aja, nanti lebih dalamnya kita akan bercengkrama di akhir selesai pelatihan nanti. Boleh tukar WhatsApp, boleh tukar Instagram, biar saling kenal. Kalau di jalan ketemu, nggak diam-diam aja kayak kenal gitu. Nah, nggak kayak gitu. Mbak Olivia kan bisa kayak gitu. Misal, Mbak Dinda, oh iya ya pernah. Itu ya ikut trainer saya. Nah, seperti itu. Jadi nggak cuman basa-basi kenal aja. Siapa itu lupa, maka nggak boleh kayak gitu ya. Kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Makanya kita harus kenal dulu biar pada sayang gitu. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya, dan saya akan merefresh pikiran mbaknya biar nggak pusing dalam materi dan biar nggak stagnan. Kita akan bermain ice breaking terlebih dahulu. Mbak harus fokus terhadap saya dan mbak harus dengarkan apa kata saya. Mbak sudah siap? Siap. Siap Pak ya. Oke, kita akan mulai bermain gamenya. Kalau kalah ada punishment-nya. Kalau menang ada rewards-nya. Yang penting nggak uang. Biar semangat aja. Oke, sudah siap? Oke. Ikutin prosesnya ya. Kuda sapi. Ada berapa sapinya? 2. Oke, benar. Lah, udah fokus ya berarti ya. Udah dari rumah udah semangat belajar trainer ya. Udah semangat belajar pelatihan ya. Udah fokus mbaknya. Oke. Kuda cola. Berapa kudanya? 1, 2, 3. Salah. Kudanya ada 3. Nah, mbaknya kan salah nih, harus ada punishment-nya. Ayo, punishment-nya adalah silahkan perkenalkan diri mbak, dan apa hobi mbak, dan siapa nama pacarnya. 3 itu harus jawab. Nama aku Maria Kantina, hobinya berenang, pacar ada.
Nggak mungkin kan deh. Kalau nggak ada pacar, gebetannya. Harus dijawab apa? Nggak punya ya? Nggak punya. Mungkin habis ini punya. Udah cantik kok ya. Oke, udah fokus ya berarti ya, harus fokus ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan peraturan pelatihan ini. Peraturan pelatihannya yaitu peserta yang mengikuti pelatihan tidak boleh membawa HP. Boleh bawa HP? Ya, alhamdulillah. Tidak boleh bawa jajan dari luar. Tidak boleh bermain sendiri. Tidak boleh main HP. Sebenarnya disimpan dulu ya, banyak kan nggak bawa nih. Jadi ya, udah jelas ya peraturan pelatihannya ya. Oke, sekarang mbaknya harus mengisi angka terlebih dahulu. Ini sudah saya siapkan angkatnya. Mbaknya silakan diisi dulu. Sudah ya? Iya, ini saya simpan dulu ya Mbak. Sudah. Oke. Jadi gini Mbak, kita kan belajar manajemen waktu. Mbaknya tahu nggak manajemen waktu itu apa? Sepengetahuan Mbaknya aja, manajemen waktu. Yang menurut mbaknya tahu apa manajemen waktu itu? Iya. Jadi manajemen waktu yaitu bagaimana seseorang yang dapat menghargai waktu secara berharga. Waktu itu kalau orang kerja itu ibaratnya uang. Tapi untuk seseorang yang bisa menghargai waktu itu hal yang berharga dari apapun. Karena sebuah waktu kan tidak bakal bisa dibeli, tidak bakal bisa diulangi. Dan itu adalah sebuah momen. Jadi jika kita punya waktu dan itu sangatlah singkat bagi kita, bagaimana cara kita supaya dapat mengaplikasikan waktu tersebut secara baik? Misalnya, mbaknya punya waktu 24 jam dalam satu hari. Dalam 12 jam, mbaknya gunakan dengan bermain game, bermain HP. Tidak ada feedback yang dikeluarkan. Dan separuh 12 jamnya lagi, itu mbaknya gunakan buat mungkin tiduran. Apakah itu sangat efektif? Tidak kan? Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara menghargai waktu dengan baik, bagaimana cara kita mengelola waktu dengan baik, bagaimana cara kita menghargai waktu dengan baik. Karena sejatinya waktu itu tidak dapat dibeli, tidak dapat diulangi lagi. Karena waktu itu sekali dalam seumur hidup ya. Jadi setiap orang dimanapun ia berada memiliki waktu 24 jam dalam sehari. Tidak ada yang mendapatkan lebih dari dia yang sukanya tidur, dia yang suka main game, dia yang suka bekerja keras, dia yang suka pemalas. Waktunya itu sama, 24 jam dalam sehari. Tidak boleh lebih karena itu semua sudah ada takarannya. Untuk mencapai segala macam kesempurnaan, memang selalu dibutuhkan proses trial and error. Ada percobaannya dan mungkin ada masalahnya, ada kendalanya.
Oleh sebab itu, jika hari ini atau kemarin mbaknya ataupun saya juga orang lain pun telah berbuat kesalahan, carilah kesempatan untuk memperbaikinya. Ada waktu 24 jam. Mbaknya gunakan 12 jam untuk main game. Apakah itu benar? Itu salah kan mbaknya itu? Iya, itu memang salah. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana caranya akan memperbaiki yang salah itu, kesalahan hal tersebut. Dengan pedoman kita yang lalu biarlah berlalu, mari kita buka lembaran baru. Dan bagaimana cara kita memperbaiki waktu agar lebih bermanfaat ke depan. Dan akan lebih penting ya untuk waktu yang akan datang. Jadi udah ada pahaman ya Mbak, bagaimana apa sih itu manajemen waktu? Terus udah ada gambaran ya, apa itu manajemen waktu ya? Nah jadi memang mungkin sulit ya, bagaimana cara kita mengatur waktu yang baik, cara kita mengelola waktu yang baik, cara kita manajemen waktu yang baik agar semuanya terstruktur dengan tertata, rapi, dan bagus gitu. Yang awalnya kita tidak tahu dan mudah amat dengan manajemen waktu gitu. Jadi, buatlah buku agenda yang pertama. Buat buku agenda, kamu harus punya schedule dari hari, misal hari Senin, kamu punya schedule untuk jam 7 sampai 8 sarapan, jam 8 sampai jam 9 membantu ibu masak, jam 10 sampai 10 bersih-bersih rumah, membantu ibu di rumah. Kan sekarang sekolahnya daring kok ya? Daring ya? Di rumah kan? Daring ya? Iya. Ada waktu terstruktur agar bisa jadi waktu yang baik gitu. Enggak cuma jam 6 bangun tidur sampai udah siang, nanti bobok siang main game terus apa? Enggak ada faedahnya sama sekali gitu. Jadi buatlah buka agenda. Di situ ada keterangan yang pertama. Tulis semua hari, tanggal, waktu yang berkaitan dengan kegiatan akademik Anda. Misal ada tugas, garis. Sebelum hari pengumpulan tugas pasti kan sudah diumumkan sebelumnya ya. Nah, dalam hari misal hari Senin, pengumpulan tugas, mbaknya jurusan apa? IPS ya. Ada tugas sosiologi. Hari Rabu, Selasa ulangan geografi. Ditulis semua ada catatannya agar kita bisa tertata dengan baik. Manajemen waktu kita dapat terstruktur dengan baik seperti itu. Jadi, misal mbaknya tidak mempunyai buku agenda, walaupun agenda kecil lah, bagaimana mbak bisa ini? Tidak kan? Nah, maka dari itu, buatlah buku agenda dari hari, tanggal, waktu, dan kegiatan akademik yang ada. Tulis semua hari, tanggal, waktu yang berkaitan dengan kegiatan sosial maupun personal. Kegiatan sosial, misalnya hari Senin mbaknya ada janjian pergi ke rumahnya si Fani misal. Nah ternyata ada mbaknya di telepon sama temannya, besok ke rumahku ya, jamnya sama. Nah kalau mbaknya tidak mempunyai tanggal yang mbak di agenda, maka mbaknya kan akan lupa. Nah hal itu kan tidak terstruktur seperti itu. Susun prioritas kegiatan. Pastikan jadwal rutin mingguan terdiri dari perpaduan seimbang. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mau makan, sholat, itu harus tertata. Pastikan selalu mematuhi jadwal yang telah disusun. Tidak boleh melebih. Lebih baik kan itu disusun ya, agar terciptanya manajemen waktu yang baik, yang konsisten. Lalu di sini ada sifat waktu. Waktu tidak dapat diganti. Sudah saya jelaskan pada awal. Waktu merupakan hal yang sangat unik bagi saya, karena dia itu tidak ada gantinya. Dan tidak ada momen-momen yang bisa menggantikan itu, tidak bisa digandakan. Misal mbaknya pengen makan steak nih hari ini, besoknya lagi pengen makan steak, kan bisa sih, bisa kan ya. Tapi untuk waktu itu memang nggak bisa, karena waktu itu
berharga dan adalah momen di mana momen itu bisa menyenangkan, bisa menyedihkan juga bisa. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin untuk menghargai waktu tersebut. Waktu dapat melenakan. Kenapa dapat melenakan? Ketika ada seorang bekerja secara keras ya, bekerja keras. Dan dia itu melupakan waktu. Saking dia terlena dengan kehidupan, dia mementingkan sebuah keuangan sampai dia melupakan sebuah keluarga. Padahal keluarga juga sangat penting. Keluarga itu juga hal yang terpenting dalam sebuah kehidupan karena keluarga adalah unit terkecil. Jadi walaupun kita juga punya keluarga, kita juga punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas, kewajiban sebagai pekerja. Kita juga harus memprioritaskan keluarga. Karena sejatinya keluarga memang seperti waktu, tidak ada gantinya. Dan yang ketiga, waktu adalah momen. Pernah ngerasain bahagia nggak? Apa misalnya? Kayak main sama teman. Main sama teman. Hari ulang tahun? Nah, hari ulang tahun kan bahagia kan? Iya. Waktu adalah momen yang bahagia. Dimana momen itu hanya terjadi dalam 1 tahun sekali, benar? Ulang tahunnya tanggal berapa? 11 Juli. Nah, kan nggak mungkin tanggal ini ulang tahun, besok ulang tahun, kan nggak mungkin kali ya. Nah, itu yang pasti nggak cuma mbaknya aja. Saya pun sendiri juga seperti itu. Pasti di waktu ulang tahun pasti selalu menantikan itu. Hamil 1 ulang tahun, besok aku ulang tahun ini pasti ada yang ngasih aku kado, kan seperti itu kan ya. Iya, nggak cuma mbaknya aja, saya juga sama seperti itu. Dan kita harus menghargai sebuah momen, walaupun itu mungkin dianggap orang lebay tiap tahun diadain, tapi itu sebagai grateful, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terhadap diri sendiri. Bagaimana pencapaian kita dalam sehari-hari dari tahun ke tahun akan progres kita seperti itu. Jadi waktu adalah momen. Selain itu, momen menyedihkan. Pernah mengalami menyedihkan juga mbak? Saat apa? Jatuh, iya. Jatuh, bisa jatuh dari motor ya? Iya. Nah, itu juga momen menyedihkan. Itu adalah waktu, adalah momen. Dan nggak mesti gini. Kalau di jalan, pernah jatuh di situ kok. Karena mesti teringat ya. Nah, itu adalah sebuah momen kenangan. Jadi sebisa mungkin bagaimana cara kita menghargai waktu itu dan kita akan bersyukur kalau kita punya hal yang menyenangkan dan juga kita belajar dari hal yang menyedihkan ya. Dan ada teknik menyusun time management. Jadi, dalam menuju manajemen yang baik, itu harus ada tekniknya. Dan salah satunya yaitu, cukuplah waktu tidur. Nah, itu merupakan hal yang sangat cukup. Misal, kita punya waktu 24 jam nih. Punya schedule 24 jam. Saya bangun tidur mulai dari jam 6, jam 5 sampai jam, terus saya melakukan hal kegiatan yang lain-lain. Tapi waktu malamnya saya itu tidur jam 2 nih. Nah, kita kan nggak punya kualitas tidur yang baik, tidak punya kualitas pola hidup yang baik, tidak cukup karena kita kurang tidurnya. Karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan waktu tidur selama kurang lebih 8 jam. Jadi ketika tubuh kita tidak menerima asupan itu kurang dari 8 jam, pasti tubuh kita akan merasa kelelahan, iya nggak? Kelelahan. Mungkin kalau naik terlalu banyak terus, malamnya nggak tidur nih, tapi paginya malah pergi, otomatis capek kan tubuh kita, karena kita kekurangan energi. Nah, jadi gunakan waktu sebaik mungkin. Jadi mulai sekarang, mbaknya biasanya tidur mulai pukul berapa? 10 nih. 10 itu kalau dihitung sampai bangunnya jam berapa? Jam 6. Jam 10 sampai jam 6 itu berapa jam, Mbak?
12, 13, 14, 15, 16. Nah, 16, 17. Oh, pasti ya, 8 jam ya. Baiklah, tapi menurut saya agak dikurangi 1 jam lah. Mungkin jam setengah 10 udah, jam 9 udah kapan di tempat tidur, lalu setengah jamnya bisa buat prepare. Nah, jadi kan banyak punya pola tidur yang lebih baik nih, seperti itu. Lalu, jadwalkan waktu belajar mandiri minimal 20 jam per minggu. Kalau 20 jam per minggu berarti 20 jam per minggu ya. Berarti 1 hari minimal Mbaknya harus belajar. Nggak boleh sistem SKS. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam. Mbaknya ada ulangan nih, ulangan geografi nih besok. Tapi Mbaknya baru belajar hari ini. Mbaknya UAS juga nih, misal ujian pun sebelumnya nggak pernah belajar. Tapi dengan sistem SKS, nah itu kan mengurangi kualitas tidur kita juga. Memforsir waktu kita yang seharusnya dibuat tidur jam 9 malam, tapi jam 9-nya masih belajar dengan baru bab 1, belum ada bab 2, 3, dan sekian. Nah, kan otomatis tidurnya semakin mundur nih, jam 12. Jam 12 baru tidur, terus paginya UAS. Nah, tubuh kita kan tidak bisa menerima dengan baik karena kita kekurangan pola tidur yang baik kan. Nah, hal itu juga akan mempengaruhi tubuh kita dan manajemen waktu kita. Lalu, luangkan waktu istirahat sejenak di tengah waktu belajar. Nah, belajar terus juga gak baik nih Mbak. Mbaknya juga harus meluangkan waktu, mungkin 5 menit lah. Ambil scrollan TikTok, mau minum kek, mau ngemil buah kek, biar tubuh kita itu juga seimbang nantinya, nggak pusing mikirin terus gitu. Harus punya jeda lah, nanti harus terusin lagi, nggak boleh berhenti gitu. Terus lagi nih, biasakan untuk mengerjakan segala sesuatu hanya dengan 1 kali kerja. Misal Mbaknya ada tugas nih ya, ada tugas, tapi Mbaknya itu tugasnya dikerjakan setelah itu, sehari ini dikerjakan, nggak dikerjakan lagi, kan memindo gawe ini ya cara jawabnya. Lebih baiknya itu langsung dikerjakan agar semuanya langsung selesai. Lalu belajar untuk lebih fokus dan berkonsentrasi. Nah, saya tanya nih, Mbaknya perlu konsentrasi nggak kalau ngerjain tugas atau apa? Kadang-kadang sih. Kadang-kadang, berarti pernah enggak ya? Ya. Kenapa kok enggak konsentrasi? Karena punya kayak gangguan gitu, temennya berisik atau Temennya berisik ya. Temen berisik atau mungkin kurang tidur juga ada gangguan ya. Ngantuk, tidur sampai gini-gini gitu. Nah itu nih yang mengakibatkan juga bagaimana kita nggak bisa fokus dan nggak bisa berkonsentrasi karena mungkin tubuh kita pengen istirahat tapi ternyata datang dengan tugas yang banyak, ada tugas yang harus selesai dan datangnya besok, kan otomatis kita harus kerja keras nih, kerja pakai rodi, harus mengerjakan. Nah, hal seperti itu nggak baik enggak. Jadi harus dikurangi. Gitu. Lalu prinsip manajemen waktu. Selamatkan waktu dengan prioritas. Karena waktu adalah 1 kali 24 jam dan itu nggak bakal bisa diulangi. Dan waktu adalah momen dan waktu adalah berharga. Jadi gunakan waktu yang menurut Anda itu prioritas utama Anda. Nah, itu akan jadi pedoman Anda yang pertama. Gunakan waktu itu yang pertama dan sebagai prioritas Anda. Apa tujuan Anda yang pertama? Seperti itu. Use single handling. Fokus hanya dalam 1 waktu. Fokus hanya dalam 1 waktu. Kita harus fokus terhadap 1 waktu, 1 masalah. Kita harus fokus. Tubuh kita 1, kita punya masalah 1, kita harus fokus terhadap masalah itu. Dan kita harus menyelesaikan masalah itu terlebih dahulu dan baru kita melakukan kegiatan yang lain. Tidak boleh kita menggunakan 2 sekaligus waktu ya, karena itu menurut saya sangat tidak efektif. Nah, apa sih faktor penggambaran waktu, manajemen waktu itu? Faktor penggambarannya yaitu 1
satu, prokrastinasi, sering menghambat pekerjaan. Pernah nggak mbaknya? Pernah nggak? Pernah pasti. Prokrastinasi, mengerjakan waktu dalam mepet deadline. Misal, ada tugas nih dari ibu guru. Tugasnya dikumpulkan 3 minggu yang akan datang ya anak-anak. Iya ibu. Ternyata apa kenyataannya? Pasti banyak dikerjakannya kapan? Coba jelaskan. Dikerjakannya itu dicicil atau dikerjakannya 1 kali pas mepet hari pengulang. Nah, iya ini yang namanya prokrastinasi, penghambat manajemen waktu. Ketika kita dibalasi oleh guru kita, diberikan permintaan jam, sebagaimana kita harus mengerjakan secara semaksimal mungkin. Dan jika kita mengerjakan dalam 1 kali dan itu adalah hard deadline, otomatis waktu kita jalannya terganggu. Yang waktu yang biasanya punya schedule yang biasanya digunakan untuk nonton TV dengan keluarga, digunakan untuk shopping, bermain dengan teman-teman, tapi digunakan waktu untuk belajar. Padahal sudah ada ketentuan sebelumnya. Itu kan tidak baik sebenarnya. Seperti itu. Terus yang kedua, terlalu perfeksionis. Memang sih, perfeksionis itu bagus sebenarnya. Dia itu sempurna, tapi dia juga tidak ada baiknya. Yang ketiga, tidak mampu membuat prioritas atau hal yang diutamakan. Cara jawabnya itu berusaha-berusaha. Tidak punya hal yang lebih penting yang harus diprioritaskan. Jadi ya udahlah, let it flow aja. Ya udahlah, let it flow aja. Semua akan berjalan dengan sendirinya. Aku gini, aku ada tugas tidak kerjain nggak boleh seperti itu. Karena sejatinya waktu adalah seperti roda ini berputar dan sudah ada pembagiannya masing-masing. Do it now, lakukan sekarang. Apa itu? Yang pertama, divide, bagi menjadi tugas yang lebih kecil. Kita ada tugas nih, ada schedule. Mengerjakan tugas IPA, terus mengerjakan tugas IPS, mengerjakan tugas matematika. Mana yang paling mudah menurut mbaknya? IPS. Terus yang agak sulit sedikit? IPA. Lebih males banget? Matematika. Jadi kita membagi waktu itu. Yang paling kecil, yang paling mudah terlebih dahulu menurut mbaknya. Ketika berarti mbaknya harus mengerjakan IPS dulu, baru IPA dan matematika. Ketika mbaknya mengerjakan matematika dulu, sudah pusing dulu, pasti mbaknya akan malas untuk mengerjakan yang lainnya. Pasti kan? Pasti itu. Gak mungkin enggak. Dan mbaknya pasti, udahlah, bisa teman-teman aja. Kan gak boleh seperti itu. Lalu yang kedua, organize. Atau bagaimana cara melakukannya. Cara melakukan dalam mengerjakan tugas itu. Mbaknya IPS, cara melakukan tugasnya bagaimana nih? Misal mau baca-baca dulu, mau aku ngopi-ngopi dulu, aku jajan-jajan dulu, biar semangat. Nah, bagaimana cara mbaknya untuk melakukannya hal tersebut agar lebih baik cara mengerjakannya? Yang ketiga, ignore. Abaikan semua hal yang kurang penting. Abaikan semua yang gak penting. Mungkin yang gak penting itu nonton sosmed, nonton main game, nonton video TikTok. Itu kan gak penting ya. Kalau ada yang lebih penting mengerjakan tugas ini, buang hal tersebut. Buang. Ketika mbaknya memprioritaskan hal tersebut, itu akan mempengaruhi tugas ini. Dan tugas ini gak akan segera terselesaikan dengan baik. Dan mbaknya hanya fokus dengan yang ini. Yang keempat, ambil kesempatan. Ketika ada kesempatan yang baik di rumah, mungkin sedang pengen moodnya sedang baik, sedang ingin mengerjakan tugas, ambil kesempatan itu. Jangan mbak tunda. Karena hal itu akan mempengaruhi tugas Anda dan manajemen waktu Anda. Ketika tubuh kita sedang menerima kenyataan dengan baik, kita pasti akan menyelesaikan dengan hal yang baik pula.
akan mengerjakan waktu semaksimal mungkin dan akan mendapat nilai baik. Rewards-nya itu. Lalu yang kelima, watch out. Waspada dengan adanya pemborosan waktu. Kadang kita mengerjakan tugas itu pengen diselingi ya dengan main TikTok, lihat TikTok, pengen lihat video-video lucu biar moodnya baik. Tapi hal tersebut juga dapat membahayakan kita, karena ditakutkannya kita akan menjadi keterusan akan hal itu dan melupakan tugas kewajiban ini. Boleh menonton TikTok, boleh melihat Instagram, boleh main game, tapi semua harus ada batasannya sebelum hal ini belum terselesaikan. Selesaikan yang ini dulu baru mengerjakan hal ini. Oke? Lalu kuadran waktu. Kita akan punya schedule. Kuadran waktu. Di sini ada 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 1, mendesak. Mendesak. Prioritaskan kegiatan yang mendesak. Seperti ada tugas nih. Deadline nanti jam 6 sore. Tapi jam 5 kamu diajak main oleh teman kamu. Yang mana yang kamu prioritaskan? Tugas. Itu yang selalu prioritaskan. Itu adalah hal yang mendesak. Lalu kuadran 2, tidak penting tapi mendesak. Yang ketiga, penting tapi tidak mendesak. Penting tapi tidak mendesak. Misalnya ada reuni nih di sekolah SMA ya, dan terus nih ada ngadain reuni. Penting tapi itu tidak mendesak, karena mbaknya bisa mewakilkan oleh teman mbaknya yang ikut reuni juga. Ada acara, ada berita apa tadi, seperti itu. Itu penting tapi tidak mendesak. Lalu yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Tidak penting dan tidak mendesak. Ada jadwal nonton film. Tidak penting kan jika ada tugas. Masa harus memprioritaskan nontonnya dulu sementara tugas yang belum diselesaikan? Tidak mungkin. Dan itu nonton film juga tidak mendesak kan? Nah itu hal yang tidak penting juga. Nah, jika ada sesuatu yang sangat berharga, maka itu adalah waktu. Itu adalah waktu. Mbaknya punya momen ulang tahun nih. Itu adalah berharga. Nah, itu adalah momen. Waktu berharga yang tidak akan bisa dibeli dengan uang dan tidak akan bisa diulangi setelah 1 tahun yang datang lagi. Tidak ada yang mendapatkan lebih, meski hanya 1 menit saja. Untuk mencapai segala macam kesempurnaan memang selalu dibutuhkan proses. Oleh sebab itu, jika hari ini atau kemarin telah berbuat kesalahan, carilah kesempatan untuk memperbaikinya. Dan lalu biarlah berlalu. Mungkin bisa untuk dijadikan pengalaman atau pembelajaran dalam hidup kita. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana diri dan nantinya di masa yang akan datang. Jadi itu sekelas materi yang sudah saya jelaskan semaksimal mungkin terkait cara memperbaiki manajemen waktu dengan baik. Jadi setelah materi yang saya jelaskan, adakah pertanyaan yang mungkin Mbaknya ingin sampaikan, yang ingin Mbaknya tanyakan atau ingin Anda ceritakan? Silahkan menceritakan sini. Saya jelaskan sebelumnya, adakah pertanyaan yang mungkin membuat Mbaknya mengganjal? Adakah keluh kesahnya ataukah adakah yang ingin disampaikan? Silahkan. Adakah Mbak? Dulu pada saat daring saya sering kecanduan main game. Gimana tuh cara mengatasinya? Main game ya? Main game apa nih? Mobile Legends. Coba ceritakan, kalau main game itu jam berapa sampai jam berapa? Kadang siang jam 12 sampai mau jam 3. Malamnya? Mainnya jam 8 sih sampai jam 9. Tergantung gamenya kapan tuh menang. Tapi terus enggak, maksudnya itu sendiri atau ada lawan mainnya? Ada lawan mainnya. Ada lawan mainnya ya? Kayaknya sampai malam enggak? Jam 12 malam, jam berapa? Pernah ya? Aduh, gak baik nih. Jadi setelah
waktu di pelatihan ini mbaknya harus mulai lagi ya dengan cara mengatur manajemen waktu dengan baik ya. Jadi gini, tadi dijelaskan ada 4 kuadran, dimana yang kuadran yang 4 itu tidak penting dan tidak mendesak. Mbaknya lupa nih. Oh mungkin mbaknya juga baru tahu ya bagaimana ternyata ada kuadran waktu, kuadran 1, 2, 3, 4, iya kan? Ada kuadran yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Main game Mobile Legends tidak penting dan tidak mendesak, tidak usah dilakukan. Caranya bagaimana agar kita dapat menghindarkan hal itu? Mbaknya harus punya schedule. Dari mulai mbak jam bangun tidur sampai nanti tidur lagi jam 6, jam 7, mbaknya harus punya schedule. Misal tadi jam berapa? Jam malam ya, jam 8 malam sampai jam 9. Mbaknya punya schedule untuk tidur yang akan nanti bangun lagi di pagi harinya. Mbaknya harus mengatur itu. Dan apabila mbaknya melanggar jam 8 sampai jam 9 ini, mbak harus punya punishment sendiri terhadap diri mbak sendiri, yang itu akan menantang diri anda agar tidak melakukan hal itu. Mbak harus punya punishment, mbaknya harus punya schedule dan harus punya buku di sebelahnya, note. Ternyata jam 8-9 aku harusnya tidur, tapi aku ternyata main game. Silam. Aku salah, aku gagal. Aku harus dihukum. Apa hukuman cocok bagi diriku sendiri agar aku tidak akan melakukan hal itu. Pasti ketika mbak mikir, pasti akan seperti ini. Aduh, kenapa silam gini ya? Kenapa banyak yang aku langgar ya setiap harinya? Baru setiap hari aja silangnya udah 5. Bagaimana nanti 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 30 hari? Silangnya banyak yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Mbaknya harus punya punishment sendiri yang akan menghukum diri mbak sendiri. Nanti mbaknya akan tergugah dari dalam diri mbaknya untuk tidak melakukan hal itu. Oke, setuju? Bisa dilakukan setelah ini? Bagus. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah ya? Sudah sangat jelas dan sudah paham ya? Jadi itu yang mungkin dapat saya sampaikan dari pelatihan ini. Maafkan jika saya sebagai seorang trainer melakukan banyak kesalahan kata dan mungkin sudah melukai perasaan mbak, mohon dimaafkan. Karena kita adalah manusia, banyak salahnya ya, nggak ada yang benar. Dan kita juga banyak belajar dan masih banyak belajar juga, saling belajar masing-masing. Terima kasih sudah menjadi partisipan saya dalam pelatihan saya, dan terima kasih banyak sekali sudah meluangkan waktunya. Terima kasih dan sampai kita bertemu lagi di lain hari.